kita ngobrol-ngobrol lagi dengan teman-teman dari Magnet Solusi Integra MSC Consulting, karena sekaranglah saatnya kita kembali membahas hal-hal menarik ya, problematika menarik terkait dengan sumber daya manusia atau HR. Dan seperti biasa, tidak afdol kalau saya tidak menyapa yang pertama sekali yang mau rekso acara ini. Namanya Ibu Novianing Tias, itu langsung batuk beliaunya. Hari ini full ya, hari ini full. Hari ini full, Mas. Karena minggu lalu nggak full beliau. Saya di ultimatum karena sering absen dan tidak penuh hadir. Enggak bercanda. Tapi sehat ya Bu Novi ya. Alhamdulillah sehat Terima ya. kasih, Mas Oke, CEO dari MSC Consulting Ibu Novianing Tias dan tamu kita adalah teman-teman dari gaji.id atau kalau PT-nya itu Sofkograha, betul ya? Ya, betul Pak. Dan beliau ini adalah Commercial Lead PT Sofkograha atau gaji.id, Mas Ifriansyah Putra. Yes. Panggilnya Ifri, Mas Ifri. Ya, nggak pakai T ya. Kalau pakai jadinya Tifri dong. mungkin bisa lebih dekat ke mikrofon, Mas. Ya. Oke. Ya, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini bunyi nggak ya? Bunyi ya? Oke. Mungkin telinga saya. Oke, hari ini kita akan membahas tema tentang transformasi digital dalam HR. Ini bisa menjadi peluang, bisa menjadi tantangan, betul ya Bu Novi? Betul Mas. Kenapa begitu? Ya, jadi kalau kita lihat ini kan perubahan sudah sangat luar biasa, teknologi sudah banyak dipakai seperti itu Mas. Dan kemarin boomnya itu ketika pandemi gitu, ketika banyak urusan HR yang biasanya dilakukannya secara manual, terus harus ketemu orang dan sebagainya, terus akhirnya kan mau nggak mau ini harus menjadi lebih praktis, lebih simplify gitu kan, karena jumlah. Kalau kita bicara organisasi bisa dari ukuran kecil sampai ukuran besar. Nah, kalau yang ukuran besar itu kan juga artinya juga tenaga kerja atau SDM yang nanti dialokasikan untuk teman-teman sebagai pengelola HR-nya di departemen HR-nya itu selain jumlahnya banyak juga kemampuan untuk mengelola secara lebih baik, secara lebih efisien gitu, secara optimal itu kan harus juga ditingkatkan seperti itu. Dan karena itu maka kita pada saat sekarang ini mau nggak mau harus melakukan transformasi digital yang karena kita bicaranya dari pengelola HR, maka transformasi digitalnya di bidang HR karena seperti kita ketahui di semua bidang juga akhirnya juga sudah dilakukan transformasi digitalisasi seperti itu Mas Adi. Gitu, dan banyak kalau kami melihatnya gitu, ini banyak hal sebenarnya yang dapat diefisienkan dengan proses yang lebih baru ini gitu. Tapi di sisi lain kalau tadi mengatakan peluang dan tantangannya yaitu tadi nanti kita akan bahas sebenarnya tantangannya lebih banyak karena apa gitu ya. Betul. Seperti itu. Tantangannya ada juga ketidaksiapan, terus kemudian juga nanti ada yang mungkin juga ke istilahnya biayanya gitu ya. Ke cost yang harus dialokasikan untuk seperti itu. Gitu. Nah, kita pagi ini akan diskusi supaya kemudian kita mendapatkan perspektif yang lebih baik bagaimana kita menyikapi operasional yang ada di perusahaan kita masing-masing sehingga kemudian kita bisa mengambil sikap yang tepat seperti itu dan tidak dengan persepsi yang tadi itu Mas, yang mungkin dianggap masih sebagai tantangan. Ya. Kalau kita bicara soal transformasi digital dan kemudian kita hanya berbicara dari eranya Bu Novi, apalagi eranya saya kayaknya nggak afdol ya. Harus ada anak-anak muda yang paham, yang jauh lebih paham tentang apa itu transformasi digital. Tapi kita kenalan dulu dengan gaji.id. Mas Ifri, kalau boleh tahu gaji.id itu apa saja layanan yang bisa diberikan? Nah, sebenarnya kalau dari sisi gaji ID-nya sendiri itu kan kami kami itu sebenarnya HRIS yang bantu untuk dari sisi HR gitu. Jadi kita sudah mulai end to end sih, dari mulai rekrutmen yang tadinya kalau misalkan kirim CV gitu manual via email terus nanti sort satu-satu. Nah, kita udah kayak semacam ada search-nya gitu loh. Yang gimana caranya untuk filter nggak perlu satu-satu lagi. Misalkan kita ada kebutuhan nih, kita butuhnya laki-laki. Nah, nanti kita langsung masukin bahwa yang muncul laki-laki semua kandidatnya. Terus nanti hitung gaji yang tadinya butuh 3 hari jadi cuma 1 hari, bahkan cuma 15 menit. Lalu juga untuk absensi, hitung gaji
terus PPh 21 sampai nanti kita bayar reward and punishment-nya. Kurang lebih kayak gitu sih. Gitu. Iya, oke. Saya jadi nggak nyimak ya karena suaranya agak dalam tadi, Mas Ivri. Mudah-mudahan sekarang sudah mulai oke. Dan apa namanya? Ayo apa ya tadi? Gimana tadi itu? Ya tadi kan dikenalkan ini gaji ID itu bisa dipakai untuk apa saja gitu kan Mas Aldi. Iya, Seperti oke, itu. Sorry. Jadi kalau misalnya ini kebetulan Mas Ivri ini dari kantor pusat yang sedang lagi dinas di sini ya. Iya, betul. Oke. Gitu. Kalau kantor pusatnya di Jakarta ya Mas Ivri? Kita base-nya Jakarta, cuman kita punya home base di Surabaya sama Bali sih. Oke. Dan di Indonesia baru 3 itu? Kita baru Jakarta, home base-nya Surabaya dan Bali. Betul, karena gini sih sebenarnya Mas Adli. Kalau kita ngomongin dari sisi yang saat ini ya, kayak gaji ID kan base-nya cloud ya. Jadi pun kalau misalkan contohnya gini, kita anggap contohnya kalau misalkan pakai untuk aplikasi meeting online, oke. Nah, terus tiba-tiba ada kerusakan, kan nggak perlu si aplikasi meeting online itu datang ke sini untuk nge-solve kan. Sebenarnya bisa remote kan. Cuman mungkin kadang trainingnya itu ya kita pun juga training ya bisa pakai online juga gitu kan. Kayak misalkan kita beli aplikasi meeting online, terus nanti gimana ya cara pakainya kayak gitu. Nah kurang lebih kayak gitu sih kalau sistemnya kami. Ya itulah kenapa masih perlu kantor home base yang ada di Surabaya dan ini ya. Iya betul. Pasar ya paling nggak untuk memudahkan kalau misalnya. Nah sama edukasi pasar itu Mas. Edukasi pasar. Betul. Jadi gini sih sebenarnya kalau saya lihat dari sisi ini saya mungkin lebih banyaknya mungkin ngomonginnya komersil dan secara orang awam aja ya. Karena gini, kalau kita lihat dari aplikasi ini kan sebenarnya aplikasi ini udah lama. Dari di US gitu loh, di UK itu udah lama sebenarnya. Cuman masuk ke Indonesia ini memang baru-baru banget. Contohnya yang kayak aplikasi online itu, meeting online, itu udah lama banget sebenarnya kan ada. Tapi baru booming benar kata Bu Novi tadi. Tapi boomingnya itu pas lagi COVID gitu. Nah dari zaman dulu, waktu saya awal kerja 2015, itu tuh memang udah ada aplikasi-aplikasi serupa. Contoh misal aplikasi untuk accounting atau di dunia HR gitu. Cuman mereka nggak ada home base-nya di sini. Jadi mereka jualan itu based on reseller. Nah jadi nanti resellernya dibuat pintar untuk kayak misalkan kalau ada butuh support ke mereka. Nah cuman pada akhirnya yang dari luar itu biasanya bakalan kalah sama yang lokal. Kenapa? Kita lihat aja di SPBU contohnya. Kalau yang lokal itu masih diservis kan. Tapi kalau misalkan yang di luar gitu kan, ngisi itu sendiri udah gitu, ngisi sendiri kan. Nah itulah yang kalah. Jadi memang habit kita sebagai manusia Indonesia itu pengennya di servis. Makanya benar. Kenapa kita butuh di sini gitu. Apalagi kan ya setiap daerah itu pengen punya servis dan treat yang berbeda-beda kayak gitu sih. Ya tidak hanya mengedukasi tapi juga memberikan layanan lebih ya. Betul. Karena ini disesuaikan dengan orang kita yang kayaknya ngalem begitu loh ya. Betul. Kalau tidak dilayani itu kurang mantap gitu ya. Betul. Kurang mantap. Oke. Dan mulai kapan gaji.id ini Mas? Sebenarnya kalau kita sendiri itu, kalau company kami sendiri company kami sendiri itu sebenarnya ada dari tahun 83. Udah lama ya. Betul, tapi kita memang main fokusnya dulu adalah buat ERP. Jadi makanya dulu tuh ERP adalah sebuah hal yang tabu bagi perusahaan-perusahaan besar aja yang harus pakai sistem. Contoh gini, misalkan saya pengen ketika sales saya buat invoice itu langsung masuk ke finance. Jadi finance tahu dan nanti nomornya itu langsung otomatis. Kayak gitu kan. Nah itulah salah satu part of ERP. Terus juga nanti saya pengen tahu nih kapasitas mesin ini dihitung berapa jam durasinya dan dia kapan harus maintenance, terus nanti depresiasinya kapan, FIFO-LIFO-nya kapan. Kayak gitu sih. Nah, dulu kita base-nya kayak gitu. Akhirnya di 2016 dari ERP itu kita pecah nih. Karena kan sebenarnya HRIS ini part of ERP sebenarnya. Gitu. Karena at the end sebenarnya perusahaan itu butuhnya adalah untuk accounting-nya. Kayak berapa sih beban total pengeluaran perusahaan, berapa pendapatannya, berapa dia harus bayar pajak sebenarnya kan. Nah, pengeluarannya itu contoh kayak misalkan ada bayar listrik, bayar gaji. Nah, bayar gaji ini nggak kompatibel nih di ERP gitu karena mereka punya rumus sendiri dan kalau enaknya kalau ERP itu mereka udah ada pakemnya kalau bahasa Surabaya. Jadi memang udah pasti gitu. Nah, kalau si HRIS ini untuk ngitung gaji karyawan ini bisa beda-beda. Contoh, kalau di radio itu kan bayarnya per jam.
Ya, Ya kan? ada penyiar part time, ada full time, betul, per jam siaran betul, gitu. betul. Nah, bayangin nggak mungkin satu aplikasi ini bisa untuk kompatibel semuanya. Semuanya. Gitu. Makanya Oke. akhirnya dipecahin lagi ya 2016 kita coba buat ngitung PPh 21-nya dulu nih, buat ngitung karyawan dan mengelolanya sampai akhirnya nanti pusatnya ya ke ERP ini sebenarnya. Kayak gitu. Nah, kalau perusahaan-perusahaan seperti gaji.id ini memang lebih ke padat modal ya, bukan padat karya ya. Artinya Teknologi, ya. jumlah karyawannya tidak butuh terlalu banyak ya. Apa betul memang kayak begitu? Maksudnya butuh terlalu banyak nih? Ya. Jadi nggak kayak pabrik yang jumlahnya Iya. karyawannya, SDM-nya sampai ratusan, Jumlahnya ribuan, berapa kayak kalau gitu. di gaji.id secara total SDM-nya berapa karyawannya? Oke. Kliennya nih maksudnya. Bukan karyawannya, Karyawan kayak biasa. Mas Ivri. Kami nggak banyak sih, benar. Nah, itu. Kami memang cuman butuh karena kan sebenarnya balik lagi tujuan kami kan mengefisiensikan gitu. Jadi kita coba efisiensi dari diri kita sendiri dulu gitu kan. Iya, Makanya iya. memang kalau di kita itu lebih banyak itu 60%-nya kita programmer sebenarnya. Oke. Gitu. Terus 30%-nya support, 10%-nya itu adalah salesnya. Sales, Gitu. oke. Nah, Iya. kenapa? Karena kita nggak bisa pungkiri lah, teknologi ini terus berkembang. Contoh, tadinya kita begitu benar tadi disinggung sama Bu Novi, sebelum COVID kita absen semuanya pakai fingerprint. Terus begitu COVID kita takut nih nular, ya kan? Akhirnya pakai wajah, kita kan. Nah, nggak sampai di situ aja dong, banyak fraud yang terjadi. Misalkan Bu Novi udah sampai, terus nanti Bu Novi absenin saya pakai fotonya saya. Gitu kan, akhirnya kita mau nggak mau kita harus naikin lagi nih, ada namanya teknologi liveness detection. Gitu, jadi bukan cuman mukanya sama dia di lokasi, tapi dia harus kayak misalkan contohnya bling-bling, mungkin kayak dia harus ngedip-ngedip hari ini, harus kiri kanan, jadi memang bener-bener real. Ditingkatkan terus gitu ya. Betul. Karena orang kita memang selalu cari celah gitu. Nanti muncul ini, Cerdik. dia kali sama orang-orang Indonesia. Betul, kayak awalnya kan kayak kita harus di lokasinya ya pakai geotagging, Iya, ya kan. iya. Terus ternyata geotagging bisa ada celahnya nih pakai fake GPS ya kan, Iya, dia masih iya, di rumah. iya. Oke, akhirnya kita harus tingkatin lagi anti Tingkatin fake lagi, GPS. oke, Makanya oke. kenapa komposisi si programmer itu banyak, dan itu setiap 1 bulan itu teknologi pasti ada yang terbaru, minimal 10 teknologi terbaru gitu. Jadi kalau misalkan kita nggak ngikutin ya sayang banget sih menurut saya. Dari Ya, sisi ya. saya yang umurnya masih 16 tahun Oke. gitu. Oh, Percaya. Betty, saya baru 22. Berapa puluh tahun yang lalu saya. Senior saya nih berarti nih. Iya. Tenang aja Mas, kita masih seangkatan. Bu Novi, kalau begitu memang kita pas banget menghadirkan Mas Ivri. Nanti kita akan belajar banyak Oke. tentang transformasi. Tapi dalam konteks HR, apa yang harus diperhatikan ketika kita bicara transformasi digital ini? Ya, kalau kita bicara transformasi digital, yang terutama satu menurut saya kesiapan SDM kita gitu. Terus kemudian juga ketepatan tujuan penggunaannya gitu Mas. Gitu. Jadi tujuan penggunaannya itu untuk apa seperti itu. Karena ya jangan maksudnya gini, kayak tadi misalnya tujuan penggunaan kita dengan jumlah karyawan yang mungkin masih di bawah 100 gitu ya. Terus kemudian di atas 1000 itu kan pasti beda. Nah, milihnya ini kan harus tepat kayak gitu kan Mas. Harus sesuai dengan tujuan, terus kemudian kesiapan SDM kita, yang dimana ini penting karena apa? Karena kemudian kita harus melakukan sosialisasi atau edukasi atas sistem baru yang kita pakai. Karena sebenarnya salah satu tujuan untuk penggunaan otomatisasi seperti ini itu adalah meningkatkan pengalaman karyawan, mereka bisa terlibat secara langsung di dalam prosesnya gitu loh Mas. Jadi kayak tadi barusan diceritakan absen dan sebagainya kayak gitu, itu kan sebenarnya meningkatkan pengalaman dia. Jadi benar kayak gitu. Terus misalnya nanti yang kaitannya dengan ketika data itu sudah ada data analitik, terus kemudian penggunaan feedback. Nah, itu kan juga sebenarnya karyawan merasa bahwa oh iya, ini prosesnya menjadi lebih cepat, menjadi lebih enak buat saya. Data yang diberikan itu akurat. Ya, itu kan lebih meningkatkan trust. Nah, ini kaitannya dengan tadi kesiapan SDM yang ada, Mas. Iya, Terus itu yang paling kalau penting saya ya. itu yang penting. Terus ya nanti ini untuk kaitannya dengan sosialisasi. Menurut saya itu sih kalau yang ketika kita akan memilih ya Mas, ketika kita akan memilih itu seperti itu. Kalau saya tanyakan ke Mas Ivri, kalau untuk HR sekarang ini teknologi digital utama apa saja yang bisa mengubah HR gitu
menurut sepanjang yang Anda amati begitu? Nah, saya sih kurang paham untuk HR di HR-nya. Surabaya gitu ya. Oke, cuman kalau yang saya lihat di Jakarta nih, HR itu ke depannya yang tadinya butuh 3 itu jadi 1, tapi sebenarnya bukan terbuang gitu. Jadi biasanya mereka kekhawatirannya bakalan takut untuk terbuang. Karena gini, sebenarnya nanti Mas, ke depannya HR itu udah bukan cuman yang pandai untuk Excel. Mereka itu cuman ngelihat tadi yang disinggung sama Bu Novi, itu data analitiknya. Oke, contoh misalkan kayak saya mungkin nyebut brand saya sendiri aja ya, Gaji ID gitu misalkan. Kami ini punya contohnya kayak grafik absensi, grafik lembur, grafik gaji. Nah, HR itu cuman harus ngelihat kenapa ini naik, kenapa ini turun, apa yang salah. Datanya, Mas, Gitu. Jadi makanya sekarang kalau di Jakarta ya, ini trennya udah 3 tahun belakangan ini, HRD itu bukan jadi HR manager, HR admin, udah bukan itu lagi. HR itu sekarang jadinya HRBP, Human Resource Business Partner, gitu. Jadi dia partnernya owner untuk mengembangkan bisnis. Kenapa? Karena dia yang tahu harus fulfill berapa karyawan. Contoh, dulu sebelum pakai kami, ada perusahaannya yang dia punya 100 karyawan. Ternyata pas dihitung kok produksi seharinya cuma ada 10. Gitu. Ini something wrong nih. Over berarti dia. Betul, tapi mereka nggak bisa menghitungnya karena manual gitu kan. Terus akhirnya kita bantu, oke. Ternyata untuk memproduksi 10 itu nggak butuh 100, tapi butuh 50. Nah, berarti kan bisa 2 cara sebenarnya yang dilakukan sama HR. Tinggal dia misalkan untuk terminasinya atau meningkatkan jumlah produktivitasnya. Betul. Cuman biasanya yang mereka mau itu nggak terminasi. Kenapa? Karena kalau terminasi udah otomatis bakalan stagnan di situ-situ aja dong perusahaannya. Akhirnya mau nggak mau, oke, kita buat metode baru, benar kata Bu Novi, kita training gimana caranya biar supaya mereka pemahamannya lebih pintar. Kayak gitu. Akhirnya ya jadi dari klien kami yang tadinya mereka misalkan revenue-nya cuman 10 kursi gitu kan. Nah, sekarang dia bisa jadi 20 dengan karyawan yang sama. Gitu. Jadi nanti ke depannya HR itu udah cuman melihat analisanya dan sama kayak Bu Novi. Apa yang perlu kita improve orang ini? Ternyata orang ini bahasa Inggrisnya nggak bisa nih. Misalkan karena buat kita ke customer, kita trainingin dia. Terus apalagi misalkan contohnya dia kayaknya problem solvingnya kurang nih. Jadi biar supaya sebenarnya gini sih, problem solving itu bukan kita harus takut nanti dia bakalan keluar gitu. Justru atasannya dan dari sisi owner itu enak, nggak perlu ada demo lagi karena dia udah pinter gitu. Misalkan terjadi kesalahan, dia tahu harus ngapain. Kalau sekarang kan nggak, ada kesalahan mesin mati, dia diem aja, ya kan? Pada akhirnya siapa? Ya semua rugi. Kayak gitu sih kurang lebih Mas. Jadi HR itu nggak ngurusin arek bolosan, arek mokong gitu kan orang di Surabaya arek kurang asem gitu ya. Nanti kita lanjutkan, menarik ya. Dan kita ke iklan dulu sahabat Mercury. Ya, mengingatkan saja kalau ada di antara Anda yang mau join, mumpung ada Mas Ifri, ada Mbak Bu Novi, dan kita bicara soal perkembangan HR yang sudah luar biasa. Tadi saya mengikuti penjelasan dari narasumber tamu kita dari Gaji ID. Silakan di 0315620096, sudah bisa 562-nya ya Nil ya? Udah ya, 5620096 atau 5679696 atau melalui WhatsApp juga boleh di 0817300096. Kita lanjutkan kembali Mas Irvi dan Bu Novi ya. Tadi kita sudah ngobrol-ngobrol tentang, tadi disampaikan kata Mas Ifri, mungkin membantu Mas Irvi juga. Saya nggak tahu kalau yang HR di Surabaya, kalau di Jakarta mah udah perkembangannya seperti itu. Nah kalau di Surabaya secara umum sepanjang yang Bu Novi bisa akses, masih berhenti di mana ini HR kita ini? Kalau HR yang di Surabaya, beberapa perusahaan yang misalnya sudah yang multinasional itu sudah nggak usah ditanya, pasti sudah lebih lama kurang lebihnya pakai. sama gitu ya. Multinasional, lalu yang PMA itu juga sudah Mas. Nah perusahaan, saya katakan perusahaan lokal itu artinya lokal itu bisa jadi perusahaan-perusahaan yang awalnya dari Surabaya yang kemudian sudah berkembang ke nasional. Itu menurut saya itu juga sudah gitu. Jadi yang ada adalah kebanyakan perusahaan menengah yang ke bawah yang masih
penggunaannya itu belum optimal Mas gitu. Jadi kalaupun pakai mungkin yang masih sederhana yang berkaitan dengan absen sampai ke penggajian. Nah, apakah lengkap sampai ke yang PPh-nya segala macam rasanya belum sampai tidak semua ke sana. Kebanyakannya masih yang seperti itu Mas. Terus sebagian masih ngolahnya tuh semi manual. Artinya absennya itu terus ditarik data Excel-nya masih sama seperti itu kayak gitu. Ya. Oke, kita ke penelpon. Selamat pagi Mercury. Halo. Selamat pagi, terputus ya? Apa lagi trouble juga ya telepon kita ya? Enggak ya, masih bisa ya, cuman terputus ya? Oke, silakan menelpon kembali teman-teman di 5620096 atau juga melalui 5679696. Saya kok agak lupa. Oke, tadi kita ngobrol-ngobrol soal kondisi yang ada di Surabaya ya. Jadi so far sih memang, ini ada penelpon kembali? Ya, kita coba. Selamat pagi Mercury. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Sumi. Ini ya kalau saya punya pakai WiFi, ada saya ya pakai WiFi di rumah itu, terus pakai HP sing kuno itu, cuma SMS sampai juga bisa. Tapi kenapa kalau saya dengarkan Mercury, apalagi kalau hari Jumat, dengarkan Mercury pakai HP gaptek itu, HP elek itu malah nggak pernah putus. Tapi kalau pakai WiFi kadang nggak iso, apalagi harus 5620099 nggak oleh, nggak iso kayak Pak Wibi. Untuk Prof Wibi ya. Iya, jadi kan membingungkan. Jadi kalau aku, ayo, terus kadang-kadang Mas Aldi ini, terus tak sampaikan aja. Ya gak enak lah disampaikan. Iya bener tak penyampaiannya. Ya bener lah. Iya dah. Saya pengusaha kos-kosan. Iya dah. Saya enak pakai HP yang lama itu. Aku bisa tatap muka ke pegawaiku. Kurang bersih, kurang daripada saya pakai itu bisa dibohongi kan sama pegawai saya. Kalau pegawai ini pinter, kayak anakku sing di kontainer itu saya kan bujui. Iya. Nah itu ya gimana caranya supaya kalau pakai HP lama pakai WiFi itu gak bujui itu ya apa? Iya gak bujui apa? Kayak Mas Aldi itu kadang-kadang saya sampaikan kan gak cocok dengan omongan aku Mas Aldi menyampaikan ke Pak Wibi. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini mungkin memang agak sedikit di luar konteks, tapi ini Bu Novi yang bisa ini karena dulu pensiunan Telkom ini. Nah ini Pak, kalau Telkom saya nggak bisa kalau pakai menjawab. wifi ke malah putus-putus katanya. Kalau Pak Sumarwito mungkin pertanyaannya agak susah dijawab ya. Tapi Mas Ibri mungkin bisa bantu apa yang bisa dibantu dari pertanyaan sahabat Mercury tadi itu. Sebenarnya gini sih, kalau awamnya ya, awamnya. Nah itu mungkin balik lagi kesiapan kita untuk dari sisi teknologinya. Gitu. Iya, jadi gini Mas, kadang gini. Contoh deh, contoh sebuah mobil itu dia kita ambil contoh mobil tahun 90 lah. Bisa gak dipasangin eco driving kayak zaman sekarang? Gitu. Nah, sekarang ada teknologi eco driving gitu. Nah, mau gak mau semua, contoh deh kayak misalkan mungkin BBM aja deh gampangnya, ya kan? Pakai timbal gitu. Nah, akhirnya begitu pakai yang oktannya besar gitu. Ya akhirnya nggak support. Ya sama kayak gitu kalau menurut saya. Karena sebenarnya pastilah setiap kayak kita nih bikin aplikasi gitu misalkan kayak ada minimal OS-nya berapa, terus minimal Android berapa, kayak gitu sih kurang lebih. Jadi memang kayaknya ya, ini awam saya aja menjawab. Mungkin kayaknya harus ada beberapa device-nya yang diganti sih. Iya. HP jadul tadi itu. Iya. Karena kadang internet itu misalkan kayak dia harus misalkan iOS-nya itu sekarang udah lollipop gitu minimal gitu. Tapi dia masih pakai marshmallow, berarti kan udah ketinggalan M, N, O. Wah, udah jauh banget kan dari M ke L gitu loh. Kayak gitu sih kurang lebih. Ya, Nah ini anak muda bisa jawab. Anak bisa jawab. Bu Novi nggak bisa. Ya. Bu Novi agak susah menjawab, saya bingung.
Jadi kurang lebih harusnya ya kalau misalkan device-nya ya, iya, ya alatnya harus di ini ya. Betul. Kalau nanti ternyata Pak siapa tadi? Pak Sumarwito. Pak Sumarwito ternyata pakai wifi-nya lebih kenceng lagi, pakai Starlink misalkan kita contoh sebut merek yang baru hype ini ya. Iya. Tapi handphonenya nggak support. Nggak support gitu. ya percuma aja. Percuma gitu. Sama kayak mobil tahun 90-an dipasangin eco driving gitu ya. Ya bisa aja, tapi ya nggak ada manfaatnya gitu. Pasangin turbo, pecat. Itu simpelnya sih sebenarnya. Ini mungkin kalau ini kan ya Mas dikaitkan dengan tema kita hari ini itu juga seperti itu. Tadi itu yang saya bilang kesiapan di tempat kita seperti apa, terus mau milihnya itu yang harus yang tepat kayak gitu kan. Kalau misalnya mungkin ada contoh nih yang tadi itu dari kondisi yang pemilihannya itu ternyata tidak tepat, yang bukannya mau efisien terus jadi optimal, malah terus kemudian jadi repot gitu. Tantangannya apa aja sih Mas? Nah, kita mungkin gini, biar supaya kita satu konsep pemikiran ya. Mungkin saya sederhanakannya seperti mobil tahun 90 dan mobil tahun sekarang. Contoh, ada yang namanya tadi satu udah saya sebut eco driving. Terus yang kedua, sebenarnya sih ini juga nggak 2024 juga sih, udah dari tahun 2000-an. Kayak misalkan mobil yang bisa nyetir sendiri. Ya kan, bisa parkir sendiri. Itu dari 2015 sudah ada tuh mobil Eropa yang ada di Indonesia itu. Nah, pertanyaannya, kita siap nggak pakai itu? Kan kebayang. Contoh deh mobil listrik. Nanti kalau hujan kesetrum dong. Iya kan? Berarti kan sebenarnya kita juga harus membangun mentalnya. Kita harus mengedukasi dulu wawasannya. Betul. Enggak dong. Masa kalau lagi nyetir motor listrik terus ada banjir kesetrum, kan lucu gitu loh. Nah, jadi memang sebenarnya yang paling benar itu kita edukasinya dulu. Nah, terus yang kedua, kalau misalkan yang tepat yang mana sih? Nah, itu kita bakalan harus diskusi dulu. Contoh misalkan Mas Aldi butuhnya, saya tuh sebenarnya cuma butuh untuk nganter anak, gitu. Oke, berarti kita carinya yang ya udah yang jaraknya pendek, tapi gimana caranya nih efisien? Berarti kan listrik lah, ya kan. Tapi kalau misalkan, saya nih butuh teknologi yang dimana saya nih bolak-balik Surabaya, Ngawi, Solo. Surabaya, Ngawi, Solo, gitu kan. Nggak mungkin dong otomatis pakai listrik yang range-nya dia cuman sekitar berapa ratus kilo kan. Otomatis. Lebih ribet nantinya kalau pakai itu. Betul, otomatis berarti Mas Aldi ini butuhnya, nih Mas Aldi capek nih kalau misalkan supirnya jalan terus nih, ya kan. Gimana caranya dia di tol auto driving. Kayak gitu. Jadi kita juga harus tahu nih mana yang tepat sebenarnya yang untuk digunakan. Perusahaan gitu juga kayak begitu ya harusnya. Betul, logikanya ya. Betul, makanya jadi point of view-nya itu kita harus melihat sudut pandang yang tepat dan jangan selalu saya pakai mobil tahun 90 nyampe kok ke Ngawi. Nyampe, tapi ya kan balik lagi, makanya ya kalau misalkan memang semuanya kayak gitu, ya kita kapan mau majunya gitu loh. Kita dibandingkan negara yang katanya perindapan itu kotor gitu, tapi mereka lebih maju gitu loh. CEO kita lihat lah, kita sebut contoh makanan cepat saji, ada salah satu pizza gitu kan, itu CEO-nya udah dari India gitu loh. CEO itu dari India. Mereka tuh punya pemikiran maju karena di sana walaupun saya nggak punya toilet di rumah saya, ini mohon maaf ya kalau agak kotor, tapi saya yang penting punya HP Android. Kenapa? Karena saya bisa mengetahui teknologi yang kedepannya. Nah, berbeda dengan kita. Yang penting rumah saya bagus, nyaman, saya nggak butuh teknologi apapun, gitu loh. Nah, itu sih tantangannya. Ya. Bu Novi mau komentar soal. Jadi intinya adalah Mas Ifri menggarisbawahi bahwa ya faktor kesiapan ini ya tidak, artinya jangan cuman kadang-kadang kan kalau di Surabaya itu perusahaan modelnya latah lah. Pesaingi bikin menerapkan teknologi ini nih. Kita harus nggak boleh ketinggalan supaya nanti kalau kita promo ke klien, kita udah pakai ini, padahal mereka mungkin belum siap. Betul. Nah, kan gimana komentarnya? Jadi pesannya adalah jangan FOMO. FOMO tuh istilah sekarang. Jadi takut ketinggalan gitu loh Mas. Nah, jadi jangan FOMO. Jadi jangan latah lah bahasanya tadi itu. Artinya benar-benar ketika misalnya di tempat kita ini kita sebenarnya sudah siap enggak sih kalau misalnya dari data yang ada itu kemudian orang absen, terus kemudian bisa sampai penggajian, ini sudah, kalau ini sih fix ya, ini mengefisienkan proses. Lalu apakah kemudian kita ini juga perlu sampai misalnya, saya nggak tahu karena saya nggak terlalu tahu fiturnya Gaji ID ya, apakah juga bisa sampai ke misalnya pengukuran KPI-nya. Nah,
Ya ini kita harus ngelihat dulu. Nah di tempat kita ini secara paling nggak secara dasarnya, secara manualnya yang di daily activitiesnya itu sudah mengarah ke sana atau belum? Kalau belum ya kita nggak perlulah develop sistem sampai yang kemudian ada sampai pengukuran performance manajemennya seperti itu karena bisa jadi kesiapannya secara sistemnya belum ada, belum terbiasa, terus buat apa sampai develop sampai terlalu tinggi kayak gitu loh Mas. Iya, nanti muspro kalau orang Jawa bilang. Karena misalnya terus kepinginnya juga dari situ kita mau karena siapa karyawan yang bagus berprestasi, kita akan berikan bonus atau kenaikan yang ini kaitannya dengan remunerasi. Nah, apakah itu sudah sampai ke sana? Sistem remunerasinya sendiri apakah sudah secara dasarnya itu sudah disusun sedemikian rupa sehingga kemudian ketika ini sudah jadi sistemnya, ini bisa langsung ngeling gitu loh Mas Adi. Seperti itu. Jadi misalnya beli sesuatu sesuai dengan kebutuhannya gitu. Sesuai kebutuhannya tuh artinya tadi itu nggak usah kemudian kita ikut-ikutan pakai yang sudah canggih banget tapi ternyata kemudian itu kita belum sampai perlu ke sana. Karena biasanya sistem seperti itu bisa disusunnya bertahap kan ya Mas. Betul. Kayak gitu. Jadi misalnya kita butuhnya masih yang sampai paket AB gitu. Udah kita pakai ini dulu, kita optimalkan seperti itu gitu ya sambil mungkin kita kita experience bahwa ada apa yang perlu diimprove. Nah, terus ini dengan perkembangan dan seterusnya kita akan develop ke sistem-sistem yang nyambung dengan itu. Oke. Kalau gaji.id sendiri bisa custom ya? Bisa. Nah, jadi gini sih, mungkin saya tambahin juga ke omongannya yang tadi Bu Novi. Mungkin sederhananya gini sih, Mas. Contoh, ini perusahaan ini belum pakai sistem sama sekali, tapi perusahaan sebelah dia udah pakai performa. Misalnya, performa itu udah high level sebenarnya di sebuah perusahaan kalau menurut saya. Nah, dia nggak tahu nih bahwa perusahaan sebelah ini dimulai dari pelan-pelan. Dia pakai absensi online dulu, terus dia hitung gaji pakai online dulu karena itu banyak banget obstacle yang harus dilalui sama dia gitu loh. Nah jadi benar kata Bu Novi, jangan FOMO begitu ngelihat itu dan akhirnya nggak siap mereka gitu. Itu sih sebenarnya. Nah cuman sebelum masuk ketika sebenarnya gini sih, kalau misalkan dia udah mau FOMO itu sebenarnya lebih enak, kita bisa mengedukasinya. Cuman biasanya ada dua kekhawatiran dari sisi owner dan dari sisi HR-nya sendiri sebenarnya. Mereka bakalan takut ketika pakai sistem dia nggak punya kerjaan dan akhirnya diterminasi mereka. Sebenarnya nggak kayak gitu. Kalau kita lihat peluang secara globalnya ya. Contoh gini, saya bawahannya Bu Novi misalkan, terus pakai sistem nih, otomatis pekerjaan saya berkurang kan, ya kan. Nah tadinya misalkan saya sama Bu Novi cuman ngurus payroll gitu kan, cuman ngitung remunerasi, terus punishment and reward, terus akhirnya berubah. Oke, free, kamu evaluasi, coba si karyawan itu kurangnya apa, nanti saya yang memberikan training gitu sebenarnya ya. Pun kalau misalkan ternyata perusahaan itu nggak bisa training gitu, akhirnya ada ilmu yang baru. Contohnya ya ilmunya udah se-expert Bu Novi nih, yang dia bisa mengatur apa aja nih yang kita butuhkan. Jadi kalaupun saya ternyata dipecat gitu, saya bisa punya siapapun yang membutuhkan saya sebenarnya. Gitu. Terus kalau dari sisi pemilik perusahaan ya, biasanya mereka kekhawatirannya adalah, bukan kekhawatiran lah, contohnya gini, yang tadinya kalau supir itu pakai mobil tahun 90-an, dia bener-bener nyetir dan dia bisa saya suruh untuk cuci mobil gitu loh. Tapi kalau misalkan ternyata yang tahun 2020-an gitu mobilnya, dia nggak perlu nyetir fokus lagi, tapi kan sebenarnya si owner itu bisa punya temen ngobrol gitu loh, dan otomatis si supir itu bakalan pintar. Kenapa? Karena dia tahu teknologi terbaru. Pak, ini teknologinya bisa mode drive loh Pak. Pak, terus kita punya assist. Jadi kalau ngerem itu dia nggak langsung ngejungkir balik loh Pak. Oh iya gimana? Kan akhirnya jadi lebih nyaman gitu sebenarnya. Bukan disuruh HR itu. Ini mohon maaf ya. Buat kok bisa saya suruh buat beli kopi, terus saya bisa suruh fotokopi, ini jadi nggak make sense menurut saya. Jadi sebenarnya, nah itulah, jadi sebenarnya obstacle-nya, tantangannya di sana. Dan ketika udah melewati tantangan itu, baru yang tantangan kedua yang tadi Bu Novi bilang, jangan FOMO misalkan, kayak sebelah udah pakai performa 360, sebelah udah pakai BSC, oke kita juga pakai OKR lah gitu, OKR. Itu sebenarnya performa 360 BSC itu istilah-istilah yang dipakai indikasi untuk menghitung penilaian karyawan. Gitu simpelnya. Oke. Menarik ya, nanti kita lanjutkan. Siap. Karena kita mesti break untuk ke iklan dulu Bu Novi dan Mas Ifri. Nanti kita lanjutkan kembali.
Ya, kita lanjutkan kembali. Terima kasih untuk beberapa sahabat yang saya lihat ini sudah, ada 2 ini, ada Ibu Nurmaya yang pertama, yang kedua Ibu Sinta. Bu Nurmaya, Bu Sinta, terima kasih ya sudah berkenan mampir di perbincangan ini. Gaji.id apakah diperuntukkan manajemen dengan banyak karyawan? Bagaimana dengan yang hanya punya 10 orang? Apakah bisa membantu? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang tadi saya bilang customize itu. Silakan. Terima kasih Bu Nurmaya. Silakan Mas Ifri. Oke, gini. Jadi kalau kita ngomong dari sisi customer kami pun gitu, itu ada yang cuma 1 karyawannya. Oh iya dah. Iya. Kayak Bu Novi lah, buka konsultan gitu loh. Bu Novi karyawannya gitu. Ya Bu Novi juga bosnya juga. Iya, kayak gitu. Juga bagian lagi. Iya, betul. Iya. Nah, dan ya klien kami juga ada yang terbanyak sampai ribuan sih gitu, dan itu tekstil terbesar di Indonesia juga gitu. Kalau 10 tadi gimana? Nah, kalau 10 sebenarnya makanya tergantung point of view-nya sebenarnya. Kalau misalkan memang ada kesulitan dihitung PPh 21 yang selalu berubah pemerintah ini gitu loh. Ya silakan pakai gitu loh. Tapi kalau misalkan memang dirasa kayaknya belum nih gitu. Jadi kami sifatnya bukan memaksa sebenarnya. Jadi tergantung dari based on kebutuhannya aja gitu. Kalau dirasa regulasi government yang selalu berubah, misalkan peraturan-peraturan pemerintah nih saya bingung nih jadinya ngitung PPh 21-nya bagaimana. Terus saya nggak bisa monitoring nih karena yang 10 ini sebenarnya karyawan saya sales semua gitu misalkan. Ya kan? Saya butuh tracking gimana caranya nih dia ada di mana nih satu hari ini, visit ke berapa tempat. Ya silakan pakai kami gitu. Tapi kalau misalkan juga saya pusing deh ngurus gaji gitu misalkan. Ini contoh anggaplah semuanya admin gitu ya. Saya bingung deh cara ngitung gaji gitu karena dia udah sibuk. Biasanya yang kayak gini adalah online shop Pak. Gitu Mas. Jadi online shop ini ya dia cuman udah fokus gimana caranya nge-branding di Tokopedia, nge-branding di ini, nge-branding di itu. Ya udah, karena misalkan biasanya online shop itu ya kalau kalian ada beberapa variabel sih. Jadi yang variabel pertama ya udah kalau misalkan kamu masuk, saya bayar 100.000. Nah itu kan udah otomatis sama gaji ini. Jadi nanti tinggal klik proses gaji, terus nanti langsung muncul nih sebulan ini dia berapa masuk gitu. Nah variabel keduanya dia kayak ya udah gaji fix bulanan. Kalau dia terlambat nanti ada potongan. Ya kalau dia pengen untuk ngitung itu, ya berarti dengan senang hati itu sebenarnya cocok gitu. Oke. Jadi artinya benar ya gaji.id ini bisa customize ya. Artinya bukan harus membeli sistem yang gelondongan gitu, betul. Enggak juga ya. Iya. Bisa kebutuhannya apa nanti bisa diomongin gitu. Betul. Jadi nanti kita improve kayak misalkan yang tadi dia cuma pengen ngitung potongan, oke dia udah nyaman. Nah nanti mau gak nilai karyawannya? Kita bisa bantu nih gitu misalkan. Oke. Kayak gitu. Jadi kalau orang pengen tahu lebih banyak gaji ide di mana aja yang bisa dikepoin? Boleh nanti masuk ke website kami di www.gaji.id. Kayak gitu. Nanti ada klik WhatsApp. Nah nanti bisa langsung direct aja. Nah direct, nanti di WhatsApp itu nanti bisa undang kami sih untuk ngobrol aja. Gitu. Nah kekhawatiran orang Indonesia ini pasti ketika udah ngobrol harus beli. Dia. Gitu. Padahal kalau misalkan saya lihat juga kemampuannya kayaknya belum nih dari sisi finansial, dari sisi ini gitu loh. Nah kita lihat juga nih, misalkan dari finansial dia mampu untuk membayar ini. Tapi dari sisi pemikiran gitu, dia sebenarnya mau belajar gitu. Ya udah ayo. Tapi kalau misalkan memang dia nggak mau belajar, ya saya bilang ya udah. Kalau misalkan sudah pas waktunya, silakan hubungin kembali. Saya bilang gitu. Jadi nggak ada pemaksaan loh, karena gini loh. Kalau saya jualan ke HR ya, besok saya diinterview sama mereka. Gitu loh. Kalau saya maksa dan punya hubungan baik yang gak bagus, gitu loh. Mau dikemanain harga diri saya gitu sih. Makanya kami pun juga dari Gaji ID kayak, ya kami konsultan. Apa kebutuhan kamu? Kalau misalkan ternyata kebutuhan kamu kayak gini-gini dan ternyata kamu belum sanggup, ya kita nggak bisa jalan bareng kayak gitu kan. Iya. Oke, Bu Nurmaya silakan dikepoin di gaji.id website ya. Jadi di situ nanti Ibu silakan mau lanjut. Di medsosnya ada nggak ya? Medsos yang lain? Ada. Kita juga punya Instagram, LinkedIn, gaji.id. Tinggal dicari aja. Gitu. Gaji.id juga sama ya. Betul. Oke, dan itu fast respon ya. Iya 24 jam.
Betul. Enggak, kalau untuk yang WhatsApp itu kita office hour sih. Office hour. Gitu. Karena kan juga Kalau yang IG DM pasti langsung di anu ya. Mas Resa itu ya tugasnya ya. iya. Wow, keren Mas ya. Resa. Mas Resa. Makanya standby. Standby dia, makanya matanya kayak panda kan. lucu. Sayang kita nggak bisa tampilin wajahnya ya. Karena itu masih untuk konsumsi sendiri. Gak apa-apa, biar pendengar kan penasaran Reza yang mana sih, nanti kan panggil. Saya mau undang Reza aja gitu kan. Iya. Begitu dilihat, waduh koala. Kok gitu ya temen ya. Oke, ini ada Pak Bagus loh yang mau nanyanya berapa kocek untuk pakai gaji.id gitu. Nah ini boleh dibuka di sini atau enggak? Udah tahu, silakan. Kalau sebenarnya kita buka-bukaan aja sih. Sebenarnya koceknya itu kalau untuk dari sisi pricing ya, kita sistemnya itu subscription. Artinya dia harus berlangganan monthly. Gitu. Karena sebenarnya ya kayak kita aja deh. Kita kan nggak perlu beli handphone yang RAM-nya besar sekarang. Kenapa? Karena kita udah bisa subscribe cloud dari berbagai macam merek. 26.000 sebulan kayak gitu. Nah, kurang lebih kita juga sama. Jadi range kita itu dari 25.000 gitu hingga 15.000 based on jumlah karyawan sih kayak gitu. Jadi untuk koceknya. Untuk koceknya ya Pak Bagus. Itu bisa dicoba dan nanti bisa komunikasi. Boleh simulasi berarti kan karenanya berapa? Oh kalau tadi ada maksimalnya tadi sekitar 25.000, tinggal ngitung jumlah karyawannya gitu. Betul. Ya. Jadi itu biaya bulanannya kan ya. Betul, dan itu udah nggak ada biaya apa-apa lagi sih sebenarnya. Dan nggak ada biaya apa-apa lagi ya. Jadi nanti kita bantu setup sampai mereka bisa pakai dan nanti kita trainingkan cara pakainya kayak gitu. Ini kontrak modelnya kayak gimana? Apakah monthly atau setahun sekali atau gimana? Nah, ini nyamannya kita. Jadi kita memberikan kenyamanan kepada customer kita. Mereka mau kontrak 4 tahun misalkan, biar supaya harga kami mengikat gitu. Itu it's okay. Kami nggak mau pakai kontrak, karena kami sewaktu-waktu ternyata gaji ID ini fiturnya ini nggak ada yang terbaru gitu. Ternyata kompetitor ada yang terbaru gitu. Kami mau pindah, silakan. Gitu. Jadi bebas ya. Betul. Bebas pilih. Jadi kita memberikan kenyamanan bagaimana. Tapi kalau misalkan pun nggak pakai kontrak, data itu ya tetap rahasia dan secure gitu. Jadi nggak ada yang sama. Cuman bedanya di pengikatan harga gitu. Kalau security kita samain semua. Samain semua ya. Klien-klien. Nah ini kebanyakan ini Mas yang jadi pertanyaan lagi atau apa ya? Saya Datanya mengatakan aman kekhawatiran gitu ya? betul keamanan data gitu. Sebenarnya gini. Nah mungkin ini bisa dijelaskan ini. Betul. Saya analogikan sederhananya. Sekarang Mas Aldi, Bu Novi nyimpen uang di mana? Bawah kasur? Enggak, di bank. Aman datanya? Enggak tahu. Ya, kita percaya aman. Tapi ya. kenapa? Kita percaya aman. Tapi kenapa tetap aja nyimpen di bank gitu ya? 1 miliar loh. Bayangin kalau misalkan tim IT-nya biasanya kan, nanti tim IT-nya bisa ganti-ganti data dong gitu kan. Tim IT bank emang nggak bisa ngapus data nolnya 1. Kalau kita apple to apple. Cuman kan ada disiplin yang harus dijalankan. Ada etika lah. Ada etika dalam berjualan. Ada etika dalam SOP semuanya lah kayak gitu. Nah jadi kalau misalkan keamanan datanya gimana? Kita udah setara sama bank gitu. Jadi gini, nah ini sederhananya. Saya mau kasih info. Kalau misalkan kita banyak ngelihat nonton film-film yang bisa dihack gitu kan, dari warung kopi misalkan, wah saya bisa tembus server itu bohong. Kenapa? Karena ada sebenarnya kalau misalkan film yang Mas Aldi suka ngeliat, saya lupa judul filmnya apa. Jadi si hacker itu dia datang ke gedung yang isinya server semua, terus dia harus colok flash disk. Itulah hacker sebetulnya. Jadi kita nggak bisa hacker lewat remote. Kenapa? Karena sistemnya itu security-nya itu udah tinggi banget. Kalau kita ngomong itu udah panjang banget sih. Jadi saya potong. Jadi kalau misalnya ada, datanya kementerian ini bocor sekian juta, itu bohong. Itu pasti kalaupun misalkan memang bocor, itu orang dalamnya juga. Ini kementerian, mohon maaf ya, jangan diciduk saya. Iya, jangan kementerian. Ini contoh aja ya. Datanya gitu. MSI aja, datanya MSI bocor gitu. Maaf, apalagi Kementerian Pertahanan kan. Iya. Enggak, teman saya tenang aja. Iya. Teman saya itu. Nah, kayak gitu. Jadi gini sebenarnya. Contoh, kita sebut brand Facebook. Yang bocorin datanya siapa? Orang dalam ya. Orang dalamnya sendiri. Karena kenapa? Itu harus colok ke servernya. Jadi kita benar harus butuh effort, dan ketika kita masuk ke dalam server itu kita nggak boleh bawa apa-apa Mas Aldi.
Jadi kayak misalkan kita mau masuk ke ruangan meeting ini, saya ini harus colok laptop ini untuk mengambil data dari laptop ini. Dari laptop, oke. Betul. Jadi nggak bisa kalau misalkan saya cuma di luar doang terus numpang wifi, nggak akan kena itu. Nggak akan ya. Betul. Oke, baik, ini wawasan luar biasa nih. Terima kasih Mas Ifri ya. Siap. Terus kita lanjut kembali. Meskipun ini agak di luar topik tapi menarik ya pembicaranya. Ya, maksudnya ya perumpamaan yang sederhana gitu loh Mas. Iya, Dan iya, ini iya. menjawab pertanyaan karena itu tadi kan, apalagi kalau perusahaannya sudah besar banget gitu. Itu mereka kan, loh ini data karyawan saya di sana, gaji gitu kan. Jadi ini kan terutama pasti kan terkait gaji gitu. Padahal kalau kita mau ikut survei gaji aja kan itu kan harganya mahal banget gitu. Terus nanti ini jangan-jangan dilepaskan ke orang yang tidak bertanggung jawab kan ya. Apa namanya berapi banget kayak gitu. Betul. Kan. Makanya sama kayak orang nyimpen uang di bank 1 miliar. Kenapa yakin dengan dijaganya harganya 25.000 per bulan bayarnya? Make sense gak sih? Ngapain orang itu mau ngejagain uang kita 1 miliar kalau cuma dibayar 25.000 biaya adminnya? Ya kan udah gitu kita ditambahin lagi. Kalau misalkan uangnya mengendap nanti dikasih ini loh. Kenapa percaya? Kalau misalkan percaya bahwa itu secure, harusnya ya percaya ke semuanya. Menurut saya. Karena yang paling penting itu adalah ISO-nya terus terdaftar di Kominfo-nya udah. That's it, selesai itu. Oke. Ya, ini ada Ibu Sinta. Sebuah perusahaan yang digitalnya kurang update, apakah HR bisa masuk dengan kemampuan digitalisasi yang dimiliki atau harus melihat kondisi di perusahaan? Nah itu Bu Novi tuh. Bu Novi biasanya Iya. yang bakalan suggest pelan-pelan. Kalau kami ketika udah lampu hijau, sudah siap, setup nih, ini udah siap nih mentalnya, betul. baru kami masuk. Iya, kalau pengkondisian itu MSI emang. Iya, hebatnya lah dia booking strukturnya, gimana brand awareness-nya, kayak gitu. Betul. Gimana Ya, Bu Novi? jadi kalau seperti ini ya mesti ditoto dulu strukturnya. Jadi kan pada dasarnya sistem yang dibuat ini kan adalah mengikuti kondisi yang ada seperti itu Mas. Sehingga tadi itu pembagian fungsinya apakah sudah oke, terus kemudian target-target kinerjanya yang seperti itu. Terus kemudian ini tadi kaitannya kalau misalnya kita bicarakan target kinerja jadi performance, terus kaitannya ke remunerasi. Nah, itu ditoto dulu secara sistemnya. Maksudnya diatur dulu gitu Mas. Ketika itu sudah ada dan kemudian ini kita perlu lebih advance gitu kan. Kita tidak perlu banyak orang karena misalnya makin banyak yang diimplementasikan kita berasumsi akan makin banyak orang. Sebenarnya enggak kalau kita pakai sistem kan kayak gitu. Nah, kalau kita sudah perlu sampai tingkat ke sana maka kita bisa pilih ini tadi vendor-vendor yang membantu kita untuk membuat proses menjadi lebih efisien. Lebih efisien. Oke. Pertanyaan untuk Mas Ifri dari saya nih. Bagaimana peran HR untuk menjaga keseimbangan? Jadi tadi itu kan sudah otomatisasi begitu ya. Tapi kan namanya kita ini makhluk sosial gitu kan, tetap ada human touch-nya gitu. Nah, bagaimana menjaga keseimbangan itu atau tipsnya seperti apa? Nah, sebenarnya gini. Ini yang harus dipahamin dulu bahwa sistem itu tidak mengcover 100% pekerjaan. Oke. Contoh. Revolusi industri, ya kan? Tetap gak ada operatornya. Ya kan? Nah, jadi sisi human touch dalam dalam HR ketika udah diimplementasikan HRIS itu masih bakalan tetap ada. Kita ambil let's say contoh gini Mas Ali. Ketika anak itu di SP, SP-nya memang dari aplikasi. Terus penghitungan SP-nya nanti dia dikurangin berapa punishment-nya. Tapi untuk masalah kayak ngasih advice itu tetap harus dari HR. Nggak mungkin dong dia dengar dari YouTube-nya gitu kan. Udah kamu dengar YouTube aja deh gitu. Nggak mungkin seperti itu. Jadi sisi human touch itu nggak akan terbuang. Pasti bakalan ada tetap human touch yang dibutuhkan sih kayak gitu. Jadi artinya itu keniscayaan lah ya. Pasti. Ya, Bu Novi mau menambahkan soal ini menjaga keseimbangan ini? Untuk menjaga keseimbangan sebenarnya begini Mas. Keseimbangan itu artinya begini, salah satu fungsi kalau kita menggunakan otomatisasi sistem seperti ini yang terkait dengan HR itu adalah meningkatkan pengalaman karyawan ketika dia gini Mas. Kadang kan kita nggak ngerti absen kita masuk dan sebagainya itu tadi itu loh grafiknya itu apakah secara ininya benar atau enggak, data yang termasuk itu benar atau enggak. Nah, ketika kita yakin bahwa secara sistemnya ini itu sebenarnya menumbuhkan trust. Jadi pengalamannya itu lebih ke hal-hal yang kemudian meningkatkan
pengalaman kita terhadap apa yang kita lakukan yang kemudian membuat kita ini makin nyaman bekerja, trust dengan data-data yang diberikan, yang seperti itu. Dan misalnya juga kalau kita sebagai pengelola HR mau ngambil keputusan-keputusan berdasarkan data yang ada, itu datanya valid gitu loh Mas, valid, sehingga kemudian kita yakin bahwa keputusan yang kita ambil itu benar, tepat pada sasarannya yang begitu. Jadi pengalamannya kalau menurut saya itu di sananya, tidak harus tatap mukanya, bahwa tatap mukanya kalau di HR itu tetap ada Mas gitu. Misalnya tadi sanksi disiplin kayak gitu ya. Nah itu ketika ini proses ketika kita mengundang si anak ini, si karyawan ini itu dan sebagainya itu tetap dilalui. Tapi bahwa datanya itu kita mendapatkannya itu menjadi lebih tepat, lebih valid seperti itu. Ya, nah itu di di perusahaan-perusahaan yang kemudian era karyawannya, saya bilang era cocoknya. Zaman karyawannya itu beda-beda. Ada yang mungkin X, ada yang milenial, ada yang Gen Z. Nah, menyiapkan mereka agar satu tujuan itu kan mungkin tadi kalau kata Mas Ivri kan, wah ini tugasnya Bu Novi nih kalau yang edukasi, sosialisasi kayak begini. Itu harus dimulai dari mana? Apakah memang mau nggak mau, suka nggak suka, semuanya harus dilibatkan, dan bagaimana kalau misalnya nanti terjadi handicap gitu, terutama pada mereka yang sudah senior begitu. Iya, senior ditekankan ya. Jadi kalau yang terkait dengan penggunaan, jadi kalau dari sisi pengguna ya udah mereka suruh pakai aja. Artinya ya sudah kayak absen apa ya yang itu sebagai sisi pengguna itu menurut saya lebih mudah gitu Mas. Nah yang perlu edukasi khusus itu justru pengelolanya, yang kemudian orang yang memanfaatkan datanya gitu. Jadi kemampuan di HR kayak tadi itu sudah bukan kemampuan yang sifatnya administratif seperti itu, tapi lebih ke kemampuan mengolah data selain background pemahaman tentang HR yang juga harus lebih komprehensif, supaya kemudian ini tadi treatment selanjutnya itu kan yang penting datanya ada, tepat, benar, dipakai ngambil keputusan secara benar, tapi kemudian yang penting itu adalah treatment selanjutnya supaya kemudian nggak stagnan gitu ada improvement, peningkatan produktivitas seperti itu. Jadi langkah yang akan diambil berikutnya gitu. Nah ini menjadi pertanyaan terakhir untuk Mas Ivri. Bagaimana kemudian mengukur keberhasilan dari inisiatif transformasi digital dalam HR? Artinya kan teman-teman HR ini yang kemudian jadi patokannya gitu ya, jadi istilahnya, jadi kata kuncinya. Apakah sistemnya bisa diterapkan dengan baik? Dan cara ngukurnya gimana Mas? Oh ya, karena kalau hasil analisanya sudah ini benar-benar HR bisa menjadi bisnis support dan lain sebagainya tadi. Oke. Nah sebenarnya indikator variabelnya yang bisa kita lihat kalau menurut saya ada dari berbagai perspektif. Mungkin perspektif atau point of view yang pertama itu dari sisi owner. Ya yang tadi kita bahas di awal. Jadi owner ini bakalan melihat nih, ya kan, sebelum dan sesudah makai sistem, ya kan, otomatis produksi, ya kan, dan konsumsi itu pasti bakalan jauh berbeda sih, gitu. Kalau yang dulunya konsumsi lebih tinggi, ya kan, daripada produksi, nah sekarang ini pasti bakalan produksinya akan lebih tinggi daripada konsumsinya, gitu. Nah, terus kalau dari sisi employee, gitu kan, ya itu nanti bakalan bisa kita lihat sih. Jadi contohnya, misalkan dia jadi lebih disiplin, gitu. Karena menurut saya yang pertama itu adalah mereka dipaksa, terbiasa, luar biasa. Jadi ketika mereka udah pakai sistem, mereka kalau terpaksa itu berarti sebenarnya bisa jadi indikator sukses. Yang tadinya mereka bisa telat-telat dengan kayak bohong-bohong, nah sekarang akhirnya nggak bisa, ya kan. Dan sampai akhirnya nanti dia sampai tingkatan tertinggi yang menurut saya adalah mereka mempunyai sense of belong yang sangat tinggi, gitu. Jadi mereka akan kayak, kalau saya kerja nggak bener ini perusahaan ini akan rugi nih, gitu. Karena itu nanti sampai tingkatan yang paling tinggi menurut saya. Jadi yang pertama ketika dia merasa terpaksa itu udah indikator yang sangat oke. Gitu sih kurang lebih. Ya, oke. Bu Novi sebagai closing statement apa? Iya, salah satunya tadi itu kita bisa ngelihat dari kecepatan pemrosesan data lah Mas, kayak gitu. Jadi ketepatannya, terus kecepatannya juga seperti itu. Karena kalau kita sebagai HR itu kita ngambil keputusan, baik keputusan itu terkait dengan karyawan atau mungkin hal-hal yang kita perlu report ke manajemen yang kemudian nanti kita pakai untuk strategi atau perencanaan-perencanaan yang lain, itu menjadi lebih tepat dan keputusannya itu lebih cepat diambil gitu Mas.
Saya itu. Jadi lebih kalau saya ngelihatnya selain tadi prosesnya cepat dan sebagainya, itu tadi datanya tepat, karena tidak mudah untuk mendapatkan data yang akurat kalau kita punya karyawan yang sudah banyak. Sudah banyak. Nah, ini ada Bu Ira ya. Saya coba bacakan saja, mungkin bisa dijawab singkat karena waktu, sama Mas Ifri dan juga Bu Novi. Biar bisa dibilang anak digital, untuk meningkatkan engagement, apa yang harus dilakukan seorang HR untuk antar karyawan. Maksudnya dilakukan HR untuk membangun engagement antar karyawan gitu ya. Oke. Apakah harus mengadakan kompetisi game? Sebagai contohnya. Jadi Mas Ifri ini pasti kalau anak-anak HR gini paham betul ini. Kalau, gimana? Bu, maaf ya, Iya. saya bukan melangkahi ya. Cuman saya juga dari sini saya disclaimer dulu, saya tidak menjatuhkan siapapun dulu. Oke. Kalau saya lihat habit di Jakarta, itu perusahaan itu udah berlomba-lomba gimana caranya ini adalah rumah kalian. Dikasih kasur, dikasih tempat biliar, dikasih free flow mie instan, kopi. Jadi mereka unlimited. Jadi kalaupun mereka kerja sampai jam 12 malam, mereka tinggal tidur aja karena ada kasurnya. Gitu. Jadi engagement-nya adalah sebenarnya gimana caranya HR ini membuat apa ya istilahnya vibes-nya. Kantor itu bukan kantor. Gitu. Karena di kantor kami pun juga misal pas istirahat, kami main gitu loh. Kami main tenis meja, kami main PS, kami main Nintendo Switch gitu loh. Jadi kami merasa besok kita mau main apa lagi ya, tapi kita harus ke kantor nih, kita kerja dulu baru gitu sih. Jadi kalau engagement-nya kalau menurut saya, karena sekarang nih Gen Z, ini contoh disclaimer lagi, saya bukan mendeskripsikan ya gitu kan. Ini Gen Z pun juga dia itu berlomba-lomba, jadi antar temannya itu kantor mana yang paling instagramable. Gitu. Lihat sekarang Gen Z, mereka pasti kayak Dear Diary on my vlog gitu kan. Mereka Instagram, Instastory dari awal jalan, naik Gojek, naik KRL, sampai di kantornya ada mainan. Mereka bisa tiduran duduk di beanbag. Itu sebenarnya kalau menurut saya ya lah. Tapi nggak tahu dari point of view Bu Novi mungkin berbeda gitu. Iya. Silakan Bu Novi. Oke, kalau meningkatkan engagement sebenarnya ya kalau ini upaya-upaya yang disampaikan oleh Mas Ifri tadi itu kalau di Surabaya mungkin belum terlalu seperti itu. Nah, ya. Surabaya ya, belum Di terasa. Surabaya gitu. belum terlalu. saya itu. tidak menyebut Surabaya Iya, ya. iya. Sebenarnya saya ingin menyebut Surabaya, tapi kan bukan teritori saya untuk menyebut. Biarkan Mas Reza aja nanti. Iya. Oke, jadi lebih ke suasana yang tercipta lah kayak gitu Mas Adi, gitu, engagement. Jadi lebih mungkin dari atasan ke bawah, cara berkomunikasi yang seperti itu. Terus ya lebih mereka ini kan orang yang ingin dihargai. Jadi lebih ke sentuhan-sentuhan personal dalam kesibukan pekerjaan sehari-hari di pekerjaan sehari-hari. Betul. Dan Yang kalau di situ. mungkin saya tambahin lagi, kalau misalkan melulu di games itu pasti terkendala di budget. Saya kan nggak pengen bilang Surabaya ya, cuman sudah disampaikan oleh saya, iya. sudah dibuka. Nah sebenarnya gini, kita hitung-hitungan, beli PlayStation itu berapa sih dibandingkan dengan kita harus outing ngajak 40 karyawan, akan lebih murah. Tapi itu bisa everlasting. Itu cara engagement terbaik menurut saya. Oke. Beliin karambol, meja biliar cuma 4 juta. Tapi bisa dipakai berapa tahun. Kayak gitu. Iya. Mereka pasti bakalan senang banget menurut saya. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Ifri. Dan kita sebelum kita tutup Bu Novi, ada info-info menarik apa dari MSI? Oke, baik. Ini Mas, ini boleh dibacain enggak ini? Oh iya. Jadi kalau oke. dari MSI pelatihan dan sertifikasi yang akan kami adakan itu nanti ada di tanggal, pinjam handphonenya aja, Vin. Ya, ada gift dari teman-teman ini ya, Gaji Ide ya. Ada berapa gift yang bisa dibagikan tadi itu yang bertanya, ada Ibu Nurmaya, ada Ibu Sinta, ada Pak Bagus, ada Bu Ira, dan juga ada Pak Sumarwito tadi meskipun juga agak di luar topik kita gitu. Gak apa-apa, jadi biar mengenal teknologi Pak Sumarwito kan. Oh iya. Kita kasih tahu kan, apa ini? Nah nanti di googling, kok aku nggak bisa gitu kan? Ganti Pak. Iya. Oke. Ada gift yang mau dibagikan, ada berapa nanti yang? Boleh, nanti kita akan kirim aja ke alamat mereka masing-masing. Atau mau gimana? Ke Mercury aja. Mereka ambil ke Mercury. Oh Iya, gitu. biarkan mereka Boleh. Atau kontak ke Mercury nanti dikasih tahu, dikirimkan begitu, saya nggak ngerti. Boleh, nanti untuk gift itu nanti kita bakalan kita kirim nanti kalau misalkan udah itu kita bakalan update ya kalau udah sampai. Oke, siap. Mau dikirim berapa aja nanti kita ya kalau sesuai dengan
jumlah ini ya ada 1, 2, 3, 4, 5 lah. 5 ya. Oke, Cukup siap. ya. Oke, baik. Mas Ivri, matur nuwun sangat. Mas Reza meskipun tidak terlihat tetapi semangat kehadirannya menyemangati kita semua. Mas Itu yang memonitor kita di GIF-nya nyampe, Mas. iya. Mas Ivriansyah Putra, Commercial Lead PT Softco Graha Gaji.id. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Terima kasih, Pak. Dan selamat balik ke Jakarta nanti ya. Iya. Sukses untuk karirnya ke depan. Amin. Ya. Thank you Oke. semuanya. Oke. Bu Novi ada ini promo-promo? Jadi kalau ini pelatihan dan sertifikasi sekretaris nanti di 8 Juni, yang pelatihan sertifikasi MSDM di 22 Juni dan pelayanan prima di 6 Juli. Seperti itu, Mas. Oke. Webinar series sudah akan ada atau masih sedang digodok? Sedang digodok, Sedang masih digodok, ya? mungkin belum minggu ini. Ya, belum Ya. minggu ini tentang excellent service series, Mas. Oke, baik. Terima kasih banyak. Sekali lagi Mas Ivri, Oke. sehat-sehat ya. Amin, Matur nuwun makasih. sudah berkenan mampir ke Mercury. Bu Novi juga. Oke, terima kasih. Terima kasih. Sehat selalu. Kita ketemu lagi minggu depan, sahabat Mercury.